Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan vektor dan perbandingan koordinat. Nah, untuk perbandingan vektor ini ada dua, yaitu membagi di dalam dan membagi di luar. Kita bahas dulu yang membagi di dalam. Perhatikan ilustrasi garis berikut. Jadi jika ada A, P, B, kemudian ada perbandingannya, AP itu adalah M dan PB itu adalah N, maka artinya P membagi AB di dalam. Jadi P-nya ada di antara A dan B. Maka perbandingannya adalah AP dibanding PB sama dengan M dibanding N. Kita diminta untuk menentukan vektor P. Dari sini bisa kita ubah AP per PB sama dengan M per N. Nah, AP itu kita cari vektor posisinya, yaitu P min A, belakang kurangi depan. Setelah kita menemukan perbandingan ini, kita kalikan silang, yaitu N kali P min A dan M kali B min P. Karena yang dicari adalah vektor P, maka semua yang ada P-nya kita pindah ke ruas kiri. Kemudian kita faktorkan P-nya, didapatkan vektor P adalah MB ditambah NA per M tambah N. Nah, ini merupakan rumus umum dari perbandingan vektor ketika P membagi AB di dalam. Kita langsung saja masuk ke contoh. Diketahui titik A dan B, P membagi AB di dalam dengan perbandingan 2:1. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus ini untuk mencari vektor P, di mana M dan N-nya itu adalah 2 dan 1. Jadi, vektor P sama dengan 2 kali vektor B. Vektor B itu adalah vektor posisi dari koordinat B, yaitu min 5, 3, 1. Kemudian N, yaitu 1, dikali dengan vektor posisi dari A. Kita ambilkan dari koordinat titik A, yaitu 1, 0, 4. Kemudian dibagi dengan 2 ditambah 1. Setelah itu kita operasikan vektor seperti biasa. Maka akan didapatkan min 9, 6 dibagi 3. Maka dari sini kita dapat menentukan vektor P-nya adalah min 3, 2, dan 2. Bisa kita tulis menggunakan kombinasi linier, yaitu min 3i plus 2j plus 2k. Nah, kita akan membahas ketika P membagi AB di luar. Jadi di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama ABP, yang kedua PAB. Nah, ini sama-sama membagi di luar. Untuk gambar yang pertama, AP dibanding PB, maka perbandingannya adalah M banding N. Nah, itu negatif karena arah dari vektor PB itu ke kiri, jadi berlawanan arah dengan AP. Maka perbandingannya M dibanding min N. Untuk ruas garis yang satunya juga sama. AP berlawanan dengan PB, maka perbandingannya min M dibanding N. Karena ini sama, kita bisa menentukan rumusnya. Kemudian kita kalikan silang seperti cara pertama tadi. Karena yang dicari adalah vektor P, maka perbandingannya adalah MB dikurangi NA per M min N. Jadi cirinya membagi di luar itu adalah salah satu perbandingannya negatif. Kita langsung saja masuk ke contoh untuk penerapan rumus ini. Perhatikan contohnya, ada titik C dan B
Kemudian titik R membagi BC di luar dengan perbandingan 1 min 4. Nah, kita buat ilustrasinya dulu. Jika BC-nya 1 ke kanan, maka RC itu adalah min 4 ke kiri. Jadi BC dibanding CR itu sama dengan 1 dibanding min 4. Nah, perhatikan, ciri menggunakan rumus itu adalah vektor yang dicari berada di tengah. Nah, karena yang dicari pada soal ini adalah vektor R, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini secara langsung. Kita harus menggunakan perbandingan untuk menentukan vektor R-nya. Karena vektor R-nya cuma ada satu sisi dan di sebelah kanan. Maka kita harus mencari dengan menggunakan cara manual, yaitu dengan perbandingan. Jadi perhatikan baik-baik, jika dicari R, maka C-nya kita pindah ke ruas kiri. Akan ditemukan vektor R-nya adalah 4B min 3C. Nah, setelah kita ketemu ini, kita substitusikan vektor posisi B dan vektor posisi C. R-nya adalah 4 kali min 5, 3, 1 dikurangi 3 kali min 3, 4, min 2. Maka didapatkan R-nya adalah min 11, 0, dan 10. Ini adalah vektor R. Kita masuk ke latihan soal. Tentukan koordinat titik P jika XP dibanding YP sama dengan min 4 dibanding 1. Nah, kita harus merubah dulu posisi P-nya supaya berada di tengah, agar kita bisa menggunakan rumus secara langsung. Maka XP dibanding PY, karena dibalik, maka perbandingannya 1 juga dibalik menjadi min 1. Nah, ketika P-nya sudah sama-sama di tengah, maka kita bisa menggunakan rumus secara langsung, di mana M-nya adalah min 4 dan N-nya adalah min 1. Kemudian kita operasikan vektor seperti biasa. Didapatkan vektornya adalah min 2, 4, min 21 per 5. Karena yang ditanyakan adalah titik koordinat, maka kita bisa menentukan titik X, Y, dan Z-nya adalah min 2 per 5, 4 per 5, dan min 21 per 5. Soal yang kedua, diketahui titik A dan B. Jika P pada ruas garis AB, maka PB dibanding AP sama dengan 5 banding 1. Kita diminta untuk mencari vektor P. Nah, kondisi ini juga sama. Kita harus merubah P-nya dulu supaya berada di tengah. Keduanya harus berada di tengah. Maka, jika sudah ada di tengah, kita bisa menggunakan rumus perbandingan secara langsung, yaitu BP dibanding PA sama dengan min 5 dibanding min 1. Karena perbandingannya berubah ya. Kita bisa menggunakan rumus secara langsung, yaitu M-nya adalah min 5 dan N-nya adalah min 1. Kita operasikan secara vektor. Karena yang dicari adalah vektor posisi P, maka kita bisa menggunakan kombinasi linear, yaitu 3i plus 2j plus k. Lanjut soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik S jika SP dibanding PR itu adalah 3 banding 2. Nah, kembali di sini tidak bisa menggunakan rumus secara langsung, karena S-nya cuma ada satu sisi dan berada di pinggir. Maka kita harus menggunakan cara manual, cara perbandingan manual. Jadi SP dibanding PR itu sama dengan 3 banding 2. Kemudian kita kalikan silang seperti tadi. 2SP, maka 2P dikurangi S
kemudian 3PR yaitu R kurangi P. Karena yang dicari S, maka P-nya kita pindah ke ruas kanan. Didapatkan S-nya adalah 3R min 5P per min 2. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita substitusikan vektor posisi R dan vektor posisi P. Maka didapatkan S-nya adalah 8, min 4, dan 9. Karena yang ditanyakan adalah titik koordinat, maka kita buat koordinat S-nya, yaitu 8, min 4, 9. Lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui titik A, B, dan C, dan ketiga titik tersebut adalah segaris atau kolinier. Dicari titik M dan N. Artinya segaris, maka AB akan sama dengan berapa kalinya BC. Jadi AB sama dengan K kali BC. Kita harus mencari nilai K-nya terlebih dahulu. AB itu adalah vektor posisi, yaitu B min A. Kemudian sama dengan K dikali C min B. Dari sini kita bisa menentukan nilai K dari baris pertama, yaitu 1 sama dengan K kali 3. Maka kita bisa menemukan nilai K-nya itu adalah 1/3. Setelah kita menemukan nilai K, kita bisa menentukan nilai M dan N menggunakan baris kedua dan baris ketiga. Maka untuk yang baris kedua, 2 sama dengan K kali M min N. K-nya kita substitusikan 1/3. Kemudian kedua ruas kita kalikan 3 agar lebih mudah. Maka hasilnya adalah 6 sama dengan 1 kali M min 5. Maka didapatkan M-nya adalah 11. Kemudian untuk yang baris ketiga, min 1 sama dengan K kali N min 1. Sama seperti tadi, kita kalikan kedua ruas dengan 3. Maka hasilnya adalah min 3 sama dengan N min 1. N-nya akan ketemu min 2. Cukup sekian untuk video perbandingan vektor kali ini. Silahkan diulangi lagi jika masih ada yang belum jelas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.